Tapi kalau seandainya tidak menyakiti badan seperti zaman sekarang, itu ada alat untuk menghilangkan tato tanpa menyakiti badan. Pakai laser dia, hilang tato tadi. Memang ada iritasi di kulit tadi, merah kah atau apa, tapi nanti dia akan hilang berangsur-angsur. Kalau ada alat seperti itu dan dia mempunyai dana untuk menghilangkannya, wajib bagi dia untuk menghilangkan tato tersebut. Fahim tuh? Tapi kalau seandainya menyakiti badan atau dia nggak punya dana untuk menghilangkan tato tadi, maka untuk sementara di waktu itu dia tidak wajib menghilangkan tato tadi. Ini tato permanen ya yang kita bicarakan. Tidak wajib menghilangkan tato tersebut. Bagaimana dengan wudunya? Bagaimana mandi janabahnya? Maka wudu dan mandi janabahnya itu dikata ulama sah, dimaafkan, ma'fu. Wudunya sah. Fahim tuh? Nah, tapi ya tadi kalau seandainya bisa menghilangkannya tanpa menyakiti badan, dananya ada untuk menghilangkan tersebut, maka wajib menghilangkan tato tadi. Paham kira-kira? Nah, itu tato permanen. Kalau tato tidak permanen seperti hina, tahu hina? Kalau orang mau menikah tuh, perempuan mau menikah, jari-jarinya itu bukan ditato, dilukis. Jarinya dilukis pakai hina. Maka hina ini disepakati oleh para ahli bahwa hina itu tidak mencegah air sampai ke kulit. Jadi kalau ada orang pakai hina, sah saja wudunya. Kemudian apa lagi yang tidak sah mencegah itu, yang sering dipakai orang? Kotek. Tahu kotek? Kotek katanya. Anak ayam turun berkotek. Kotek ini itu seperti cat kuku. Dia cat tapi untuk kuku. Memang tidak membahayakan, cuman para ahli mengatakan kotek ini mencegah air sampai ke kulit. Tidak sah dipakai. Maksudnya wudunya nggak sah kalau dia pakai itu. Apalagi yang sering dipakai orang nih, terutama perempuan yang suka bertabaruj. Apa tabaruj itu? Berlebihan di dalam berdandan. Yaitu menempelkan kuku tambahan. Kuku palsu ditempel di kuku yang asli. Di gambar-gambar bintang, gambar apa. Ini bertempel kuku. Kukunya jadi panjang begitu kayak nenek lampir. Panjang. Ini nggak sah juga wudunya. Kenapa? Karena kuku tambahan itu menempel di kuku yang asli. Paham tuh? Apalagi? Banyak kayak plester. Nggak sah kalau ada, udah sah wudunya kalau nempel di anggota wudu. Apalagi? Bulu mata itu apa namanya? Maskara apa namanya? Panjangan bulu matanya. Bulu mata anti tsunami panjang. Begitu. Pokoknya benda-benda yang dipastikan tidak sampai air ke dalam kulit, maksudnya ke kulit atau ke bulu-bulu atau ke bawah kuku, maka wudunya tidak sah. Bagaimana tentang yang di bawah kuku? Tadi kita sudah terangkan. Kesimpulannya begini, tulis supaya kamu paham. Untuk masalah kuku yang panjang dan ada kotorannya, di sini ada beberapa beda pendapat. Satu, sah secara mutlak. Artinya kalau kuku itu di bawahnya ada kotoran, maka apabila orang itu berwudu, wudunya sah, asalkan kotorannya itu bukan benda yang najis.
dan juga bukan benda yang bisa mencegah air sampai ke kulit. Pokoknya selain dua benda ini bukan benda najis, bukan benda yang bisa mencegah air sampai ke kulit, maka benda yang di bawah kuku itu dimaafkan. Alias kalau orang itu berwudu, wudunya sah. Tapi kalau seandainya nih bawa kukunya cat, Rizky Akbar, ngecat sambil ngantuk-ngantuk begitu. Jangankan ngecat, belajar aja ngantuk. Wah, sekalinya termasuk jarinya ke dalam cat situ. Di atas kuku tidak ada cat, tapi di bawah kuku ada cat. Cat ini, apalagi cat minyak, itu tidak tembus air. No drop kah? Kan no drop itu anti bocor. Nah, kukunya si Rizky Akbar di bawahnya ada no drop. Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena itu benda yang bisa mencegah air. Atau umpama najis. Jepri atau Dwi habis motong sapi, diambil dia punya pepurutan sapi. Pepurutan sapi diambil. Nyuci pepurutan sapi. Atau Agus, bapakmu bawa perut sapi kemana, Gus? Dibawa. Gus, kata bapaknya, bersihin Gus di sungai Gus. Bersihin tuh tahi sapi tadi. Nempel tahi sapi di bawah kuku, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena kotoran sapi hukumnya adalah najis. Nah, jadi dua benda ini. Baik, jadi yang pertama, apabila di bawah kuku itu ada sesuatu benda apapun juga, kecuali benda yang najis dan benda yang bisa mencegah air sampai ke kulit, ya selain dua benda itu tuh, benda apapun, maka pendapat pertama wudunya orang itu sah. Ini pendapat pertama, cuman ini kurang kuat pendapatnya. Kamu habis gotong royong atau habis lagi nyemen begitu, ngaduk tanah, di bawah kukunya panjang hitam begitu, wudunya sah. Ini pendapat pertama, tapi kurang kuat. Pendapat yang kedua, ini agak lumayan. Bagi orang yang pekerja, seperti kuli bangunan, seperti tukang, ya, lalu kukunya kotor, bagi orang-orang seperti itu dimaafkan, wudunya sah. Asalkan dua syarat tadi, bukan bendanya najis dan juga bukan bendanya yang bisa mencegah air sampai ke kulit. Nih teman kamu siapa tuh mau jadi tukang mesin? Mesin, wah sekalinya ngaduk gemuk, tahu gemuk? Gemuk kan namanya itu. Gemuk. Rak di bawah kukunya ada gemuk, nggak sah wudunya. Tapi kalau cuman kotor kukunya ini, ya kotor seperti tukang, seperti kuli bangunan, seperti orang-orang petani umpama, itu kukunya terkadang kotor, tapi kotornya bukan najis, bukan juga kotor karena benda yang bisa mencegah air. Bagi para pekerja seperti itu, wudunya sah. Tapi kalau bukan pekerja, kayak kamu begini nih, kerjanya cuma belajar, makan, tidur, ibadah, gitu-gitu aja di pesantren. Lalu jorok, kukunya panjang, nggak dipotong-potong, kotor kukunya. Pendapat yang kedua ini lebih kuat, tidak sah. Nah, jadi kalau bendanya itu, yang pendapat kedua, kalau para pekerja kukunya kotor, wudunya sah. Tapi kalau bukan pekerja seperti kamu ini aja, tidak sah wudunya.